Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Nuriman Hadianastia dari jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, aku mau ngejelasin salah satu pembahasan teori komunikasi, yaitu teori kultivasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita kenali tokoh pencetus teori kultivasi. Namanya George Gabner. Lahir pada 8 Agustus 1919 di Budapest, Hungaria. Sebagai imigran dari Hungaria, ia berprofesi sebagai penulis. Ia menempuh S1 jurnalistik di Universitas Berkeley. Kemudian ia mengambil program magister dan doktoral. George Gabner adalah seorang profesor komunikasi yang pernah menjadi dekan di Universitas Pennsylvania. Ia bersama beberapa rekannya melakukan penelitian mengenai dampak media massa dengan kehidupan sehari-hari melalui cultivation analysis. Dan pada 24 Desember 2005, ia meninggal dunia karena mengidap penyakit kanker. Mari kita mulai ke pembahasannya. Teori komunikasi untuk pertama kalinya dikemukakan oleh George Gabner bersama rekan-rekannya di Annenberg School of Communication di Pennsylvania pada tahun 1969. Dalam sebuah artikel yang berjudul The Television World of Violence. Teori ini berkeyakinan bahwa efek media massa bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tatanan sosial budaya dibandingkan individual. Temuan terpenting dalam teori ini adalah bahwa penonton kategori berat atau heavy viewer menanamkan keyakinan berlebih tentang dunia sebagai tempat yang menakutkan dan berbahaya. Teori komunikasi memiliki 6 asumsi dasar yang bakal aku jelasin sekarang. Asumsi pertama menyatakan bahwa televisi merupakan media yang unik. Keunikan ini ditandai dengan karakteristiknya yang bersifat pervasive, accessible, dan koheren. Asumsi kedua, semakin banyak orang menghabiskan waktu untuk menonton televisi, semakin kuat juga kecenderungan dia untuk menyamakan realitas televisi dengan realitas sosial. Seorang heavy viewer akan mengalami fenomena yang namanya the mean world syndrome, yakni keyakinan bahwa dunia adalah tempat yang berbahaya, sulit menemukan orang yang dapat dipercaya, dan banyak yang berbahaya di sekitar kita. Asumsi ketiga menyatakan bahwa light viewer cenderung menggunakan jenis media dan mengandalkan sumber informasi yang lebih bervariasi. Sementara heavy viewer cenderung mengandalkan televisi sebagai informasinya. Itulah sebabnya pengaruh televisi tidak cukup kuat untuk mempengaruhi diri light viewer. Asumsi keempat, menyatakan bahwa terpaan pesan televisi yang terus-menerus menyebabkan pesan tersebut diterima khalayak sebagai pandangan konsensus masyarakat. Maksudnya adalah bahwa penonton akan menganggap apa yang ada di televisi adalah gambaran kehidupan yang sebenarnya. Contohnya, misalnya ada sebuah sinetron dengan adegan pasangan kekasih yang berciuman, maka penonton akan menganggap hal tersebut sebagai hal yang lumrah. Asumsi kelima, menyatakan bahwa televisi dapat membentuk yang namanya mainstream dan resonance. Kemudian asumsi keenam. Asumsi yang terakhir ini dikemukakan oleh Gabner pada 1990. Setelah menyaksikan perkembangan teknologi yang luar biasa pesatnya, asumsi ini menyebutkan bahwa teknologi tidak dapat mengatasi pengaruh media. Justru kebalikannya, teknologi akan memperkuat dan mempengaruhinya. Semua teori pasti tidak lepas dari kritikan. Tentunya, teori kultivasi ini juga mendapat banyak kritikan. Ada yang berpendapat bahwa cultivation analysis tidak bersifat universal. Faktanya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi individu, sehingga dampak yang diterima bisa berbeda-beda satu sama lain. Kamu mungkin tidak menyadari kalau contoh penerapan teori kultivasi ada di mana-mana. Untuk kamu yang hobi nonton televisi, pasti tidak asing dengan salah satu program yang namanya Oprah Van Java. Acara ini cukup tahan lama di televisi, menemani kita setiap hari. Dulu mungkin kita tidak menyadari, tapi coba kita hubungkan program televisi ini dengan teori kultivasi. Banyak sekali adegan kekerasan di dalamnya, seperti mendorong, memukul, dan sebagainya. Walaupun terbuat dari bahan yang lunak sehingga tidak menyakiti, tetapi menurut peneliti, tayangan seperti ini dapat membentuk karakter keras kepada penontonnya. Baik, itulah penjelasan singkat tentang teori kultivasi. Aku sangat berharap kritik dan saran kamu, karena aku juga masih belajar. So, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.